Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, judul kita kali ini adalah komentar atau pesan Imam Asy-Syafi'i terhadap mazhab. Yang pertama, idza shahhal haditsu fadribu biqaulil haita. Wa idza ra'aital hujjata maudu'atun ala tariqi fi bahia qauli. Jika terdapat hadis yang sahih, maka lemparkanlah pendapatku ke dinding. Jika engkau melihat hujjah diletakkan di atas jalan, maka itulah pendapatku. Ar-Rabi, yaitu muridnya Imam Syafi'i, bercerita, ada seseorang yang bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i tentang sebuah hadis. Kemudian setelah dijawab, orang itu bertanya, lalu bagaimana pendapatmu? Maka gemetar dan berenglah Imam Syafi'i. Beliau berkata kepadanya, Ayy syafa'it at-talabi wa ayyul ardi al-qalbi iza ruyat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qultu bi ghairi. Langit mana yang akan menaungiku dan bumi mana yang akan kupijak kalau sampai kuriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian aku berpendapat yang lain. Selanjutnya Imam Syafi'i berpesan, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah wada'u ma qultu wa fi riwayatin fattabi'uha wa la taltafitu ila qaulin ahadin." Jika kalian mendapati dalam bukuku atau kitabku sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sampaikanlah sunnah tadi dan tinggalkanlah pendapatku. Dan dalam riwayat lain Imam Syafi'i mengatakan, maka ikutilah sunnah tadi dan jangan pedulikan ucapan orang lain. Selanjutnya, saudara-saudara, kullu hadisin anin nabiyyi fahuwa qauli wa illam tasma'uhu minni. Setiap hadis yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah pendapatku, meski kalian tak mendengarnya dariku. Kemudian saudara-saudara, kullu mas'alatin sahha fiha al-khabara an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlan naqli bi khilafi ma qultum fa ana raji'un anha bi hayati wa ba'da mamati wa ba'da mauti. Setiap masalah yang di sana ada hadis sahihnya menurut para ahli hadis, lalu hadis tersebut bertentangan dengan pendapatku, maka aku menyatakan rujuk atau meralat dari pendapatku tadi, baik semasa hidupku maupun sesudah matiku. Selanjutnya, saudara-saudara, ijtama'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatan an Rasulillah sallallahu alaihi an Rasulillah lam yahilla lahu ay yada'aha liqauli ahadin.
kaum muslimin sepakat bahwa siapa saja yang telah jelas baginya sebuah sunnah atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tak halal baginya untuk meninggalkan sunnah itu karena mengikuti pendapat siapapun. Saudara-saudara, dari pesan-pesan dari Imam Syafi'i tadi, bahwa saudara-saudara, cara kita untuk memahami mazhab, ya seperti cara memahami daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para perawi hadis, di mana langkahnya adalah kumpul semua hadis yang berkaitan dengan satu masalah. Kemudian baru ditahriz. Setelah ditahriz tentu kita tahu siapa perawi yang paling banyak. Jadi perawi yang banyak itulah yang kita ikuti. Demikian juga saudara-saudara, kalau ada suatu pendapat saudara-saudara dalam fikih-fikih yang ada di tangan kita ataupun sudah ada di dalam aplikasi, sama juga dengan langkah hadis tadi, kumpul pendapat-pendapat yang bersamaan, kemudian baru kita cari dalilnya di mana yang paling kuat di antara pendapat-pendapat tersebut. Jadi membaca kitab-kitab fikih yang mulia itu adalah satu langkah pertama untuk kita mentakhris dalil-dalil mereka. Jadi akhirnya mentakhris hadis adalah wajib, mencari mana yang paling kuat rawinya. Ya tentu seperti itu jugalah maunya kita mencari pendapat di antara pendapat-pendapat ulama fikih yang ada. Saya kira itu saudara-saudara, semoga ada manfaatnya. Kalau memang yes atau betul kita ikuti, tapi kalau tidak cocok ya kita cari dulu dari guru-guru kita yang mulia itu bagaimana bermazhab itu jika pendapatnya berbeda. Saya kira itu aja saudara-saudaraku. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Itulah makanya saudara-saudara, doa kafaratul majlis itu harus kita ikuti dan kita laksanakan isinya. Maha suci Engkau ya Allah, dan seterusnya saudara-saudara. Di ujungnya itu ada astaghfiruka wa atubu ilaika wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku minta ampun kepadamu ya Allah dan aku bertaubat kepadamu ya Allah jika memang pendapat penjelasanku dalam satu masalah, jika ada kesalahan, semoga ada di antara hamba-hambamu yang pintar atau yang jujur untuk memperbaikinya untuk di masa-masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.